permasalahan di sekolah pasti dimanapun banyak masalahnya, tapi mungkin kita mengecek berapa permasalahan yang betul-betul urgent untuk diselesaikan gitu. Kata-kata dengan jadi sangat kalau tidak diselesaikan secepatnya mungkin akan timbul permasalahan baru gitu kan ya. Jadi artinya ketika mulai permasalahan itu pasti masalah banyak beberapa, tapi kita akan ada skala prioritas yang mana yang kira-kira yang akan diselesaikan gitu, baik menyangkut tenaga pendidikan, sarana di sekolah itu, ataupun beberapa hal yang menyangkut kelangsungan di dalam proses kegiatan KBM gitu. Lalu maaf Bapak, adakah satu permasalahan yang sudah dibuat sebuah keputusan yang dimana di sana menyangkut tenaga pendidik ya misalnya ada guru yang memang untuk izin tidak masuk mengajar gitu ya karena alasan sakit, kemudian karena alasan mungkin urgent di rumahnya ada yang sakit atau apa. Solusinya memang kalau sakit kan nggak bisa dimaksakan untuk pergi bekerja. Nah, saya memberikan saran supaya penugasan dalam pembelajaran tetap dilakukan, bisa mungkin berbentuk ada melalui medsos ya, melalui grup WA misalnya ya, gitu ya, atau nanti penugasannya itu penugasan yang terstruktur, berkelompok yang dikerjakan oleh anak-anak gitu. Jadi tetap tugasnya harus dilakukan untuk tugas-tugas intinya, dan memang dengan kondisi sakit pun dia bisa beristirahat di rumah. Jadi guru tersebut tetap melaksanakan walaupun tidak datang ke sekolah. Iya, gitu. Apakah adakah yang lain dari kelompok besarnya gitu? Gimana? Ketika ada satu guru yang sering memberikan tugas tidak masuk ke kelas karena tugas ya yang tentunya kalau saya kan di sini memang juga baru ya, sampai saat ini memang tidak melihat gitu ya. Tapi kalau di dalam persepsi saya ada yang seperti itu yang sangat banyak alasan. Tentunya mungkin saya akan melakukan pendekatan secara persuasi, mengajak bicara, atau mungkin juga saya mencari beberapa informasi dari teman-temannya tentang kondisi dia gitu sebelum saya memutuskan. Kemudian mungkin ke anak-anak juga seperti apa tugasannya gitu. Jadi ketika harus memutuskan dengan melihat kondisi yang guru seperti itu atau tenaga pendidik seperti itu, ya kita dalam solusinya mungkin harus tidak langsung oleh saya, tapi mungkin informasi-informasi itu juga menjadi pertimbangan dari teman-temannya, dari para wakase gitu kan ya. Jadi sudah melibatkan beberapa. Ya, memang harus seperti itu, memang harusnya ya seperti itu supaya nanti lebih adil kan. Dari ada sumber-sumber yang mungkin belum saya ketahui gitu. Jadi setelah tidak langsung Bapak sebelum keputusan itu sudah mengidentifikasi dulu, kemudian bahkan dari pihak aturan juga sudah dilihat faktanya, fakta dari guru tersebut juga dilihat bagaimana sakit. Adakah permintaan dari Bapak bahwa yang sakit itu harus ada fakta khusus gitu, misalnya apa surat sakit? Ya kalau yang sakit emang bagusnya sih termasuk siswa ya, guru juga sama sih, harusnya ada keterangan dokter gitu ya. Dan tapi kadang juga saya berpikir kalau tiba-tiba sakitnya kan belum ke dokter juga seperti apa gitu. Tapi saya percayalah bahwa guru-guru di sini juga pada jujur, pada tanggung jawab, pada memang berkarakter lah, tidak mengada-ngada gitu ya. Tapi bagusnya sih memang kalau sakitnya lebih dari beberapa hari disarankan sih untuk ke dokter, dan memang untuk ke surat dinas ke dinas itu memang harus ada surat keterangan sakit dari dokter gitu kan. Baik, dari beberapa langkah Bapak sudah memberikan langkah yang luar biasa. Kemudian
tersebut, karena kemungkinan kan bukan hanya satu guru aja yang mengambil. Uji publiknya apakah dalam rapat atau di grup WA atau bagaimana, sehingga rekan-rekannya tahu. Ya, informasi ya itu ya, informasi tentang kondisi yang ada itu memang bisa di dalam rapat itu pernah disampaikan. Karena saya baru beberapa kali, mungkin yang terasa baru beberapa kali lah rapat dinas di situ disampaikan tentang kinerja, dan saya juga melihat tentang absen dari kehadiran guru-guru di situ kan ya, yang tiap hari kan ada. Nah itu dilihat ininya apa, datanya gitu kan di situ. Nah mungkin yang lebih gampang itu memang dari situ sih. Di samping ketika memang di situ ada yang kok kenapa sering ini, nah baru kan kita juga bertanya kepada guru yang mungkin serumpun mata mapelnya, kemudian juga ke teman-temannya, ya pun para wakil kepala sekolah biasanya. Baik, Bapak, terima kasih. Sudah pertanyaan sudah selesai. Kemudian setelah saya simpulkan, ternyata Bapak sebelum membuat keputusan itu melalui langkah-langkah yang paling utama itu mengidentifikasi, bahkan sudah melihat benar salahnya, benar menurut aturan atau benar menurut keadaan yang sakit. Kemudian ternyata ada keputusan dan selanjutnya dilema etika berbasis peduli. Kalau dengan peraturan tetap berbentrok ya, tapi ada rasa peduli. Kemudian ternyata ada uji publik, uji legal juga. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Semoga Bapak dan Ibu beserta Bapak juga sehat selalu. Amin. Dan tentunya semakin sukses SMP Negeri. Amin. Terima kasih Bapak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya datang ke sini mau wawancara mengenai tugas CGP di demonstrasi kontekstual. Ingin mempertanyakan bagaimana Bapak sebagai pimpinan di sekolah SMP ini, jika Bapak menghadapi sesuatu hal-hal yang berhubungan dengan etika atau moral, dan Bapak harus segera membuat sebuah keputusan. Jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut, dan bagaimana Bapak membuat sebuah keputusan tersebut? Ya baiklah, terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bisa bermanfaat untuk saya. Insya Allah pasti bermanfaat. Nah, di mana tentang pengambilan keputusan yang menyebar yang merupakan suatu dilema memang sering terjadi di setiap sekolah, bahkan termasuk di SMP sampai juga. Di antaranya yang pertama antara dilema antara aturan dengan kebijakan. Memang dilema seperti misalnya bagaimana kita sebagai pimpinan menyikapi apabila terjadi dilema tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan misalnya ya ada suatu kasus di mana seorang guru tidak bisa melaksanakan tugas mengajarnya dikarenakan sakit. Sakit itu bahkan sering, tapi di lain pihak juga aturan itu memang bahwa seorang guru itu tetap harus melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Hal tersebut diantaranya ya untuk solusi itu diantaranya kita memberdayakan tentang piket diberdayakan. Kemudian selama itu tugas yang penting bisa diatasi melalui piket, tugas-tugas dan sebagainya. Kalau yang tersebut itu bisa seperti itu. Tapi tidak ada suatu kasus memang guru tersebut itu ya sakit berkelanjutan, bahkan setiap minggu, kadang 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 1 minggu pun itu karena alasan sakit gitu ya. Itu merupakan suatu dilema yang cukup berat untuk memutuskan solusi tersebut. Di antaranya ya kami panggil guru tersebut bagaimana dengan data-data yang ada, misalnya ditanya komunikasi, kemudian bukti-bukti yang memperkuat bahkan memang betul-betul dia sakit. Nah, kemudian kalau memang betul sakit, kemudian itu dan sakitnya itu tidak bisa diprediksi kapan sembuhnya, kan ada seperti itu ya. Itu memang kalau sakit itu
sifatnya manusiawi lah. Itu siapa yang mau orang yang sakit pasti ya. Nah itu, tapi dalam pihak itu sebagai itu sebagai PNL di negara memang harus melaksanakan tugasnya. Sehingga kami juga berunding dengan TK mengidentifikasi rumah tersebut, kemudian datanya apa. Kalau memang seperti itu ya kami harus mengambil keputusannya ya memang keputusan tersebut dapat menguntungkan dua belah pihak. Di lain pihak sekolah bisa anak bisa mata pelajaran bisa diisi juga, dia di lain pihak juga ibu guru atau bapak guru yang kena kasus seperti itu karena sakit fokus ke dalam pengobatan tersebut gitu ya. Walaupun seperti ya sudah kegiatan misalnya ada salah satu orang guru ya sampai terganggu masalah organ tubuhnya, penyakitnya ginjal, cuci darah dan sebagainya, kadang-kadang itu dia tidak bisa dikoreksi. Kadang-kadang itu dua hari 3 hari sudah nggak masuk lagi dan sebagainya. Kemudian untuk mengatasi seperti itu ya kami dengan data-data yang ada kemudian kami mengumpulkan teman-teman Makassar bagaimana solusinya, terutama dalam yang masyarakat dan bagaimana masalah ya kolaborasi dengan penduduk gitu ya. Karena ya itu kebijakan harus itu ya dari pihak aturan bagaimana sehingga kami panggil orang tersebut bagaimana solusinya ya. Kalau bisa itu misalnya ada kita mencari tenaga yang lain invaler gitu ya, invaler yang dimana notabene itu adalah lulusannya itu linear, kemudian mau bekerja dan sebagainya. Nah, kemudian dengan kewajiban seperti itu, dengan konsekuensinya dia yang sebagai penanggung jawabnya, oh ini kakak saya ini, dia itu invaler gitu ya. Kalau seandainya guru tersebut sakitnya berkelanjutan gitu, seperti itu. Ya kalau berkelanjutan kan anak kasihan gitu, dalam satu bulan itu berapa dia tuh masuknya berapa gitu ya. Sehingga kami dengan hasil musyawarah atau kolaborasi dengan para wakasih dan sebagainya ini keputusan seperti itu, dan kebetulan memang ada gitu ya. Jadi kita memberdayakan yang itu yang lulusan yang belum sempat bekerja kemudian kita manfaatkan, kemudian itu menjadi seperti itu lagi antara seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi intinya putusan yang Bapak ambil, dilema yang Bapak hadapi adalah dilema etika. Kemudian Bapak membuat sebuah keputusan dengan sebuah prinsip, aturan lawan rasa peduli gitu ya. Aturan dengan rasa peduli. Aturan tetap harus dilaksanakan, tapi rasa peduli terhadap guru yang sakit itu tetap ada. Dengan adanya fakta-fakta, Bapak sudah mengumpulkan fakta-faktanya, fakta dari sebagai aturan yang ada itu sudah ada, kemudian fakta-fakta dari medis itu sudah ada, sehingga benar Bapak membuat sebuah keputusan bahwa hal itu adalah sebuah aturan. Dan benar juga guru tersebut tidak dapat mengajar karena memang dalam keadaan sakit. Itu tidak melaksanakan tugas itu ya. Kalau itu seperti biasa kalau dalam sembuhnya nggak apa-apa gitu ya, karena itu sakit itu seperti itu kan. Iya Pak. Jadi tapi kewajiban tetap harus terlaksana. Kewajiban tetap terlaksana karena berhubungan dengan siswa di kelas. Akhirnya ada keputusan, ada invaler. Invaler dan invaler itu adalah yang bertanggung jawab penuh adalah guru tersebut. Kemudian kami juga nggak melepaskan begitu juga, kemudian kita evaluasi tiap bulan gitu. Jadi supaya ada sinkron gitu ya, berapa dia itu ketika sehat melaksanakan tugas, dan ketika dia itu jadwal untuk misalnya kontrol, dan apabila dirawat itu kapan gitu ya, sehingga tiap itunya ada gitu. Jadi ya kami juga enggak misalnya walaupun dia itu sakit belas gitu ya, itu kan dia itu punya kewajiban seperti itu. Jadi kena evaluasi tiap bulan juga harus ada evaluasi. Ya baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika mengambil keputusan yang baru saja, tantangannya apa saja? Ya tantangannya itu ya mungkin dari rekan-rekan yang lain juga ada gitu, yang dia merasa kok enak-enak saja, dia itu juga sama seperti kita, kemudian sama hak dan kewajibannya, kok dia itu seolah-olah ditugaskan ke yang lain. Tapi solusinya ya kami juga memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana kalau seandainya kondisi seperti itu
berada proses seperti itu ya ada maka ibu yang itu ya pasti merasakan. Dan juga apabila mengambil putusan itu apabila bapak ibu posisi seperti saya itu bagaimana, mungkin arahnya seperti itu. Kami tidak bisa misalnya menjas itu bahwa itu harus begini, tapi ya berdasar kebijakan dan etika itu juga junjung supaya semuanya nyaman lah gitu, nyaman ketika mudah-mudahan yang sakit itu bisa cepat sembuh, kemudian bisa diakui sehingga dia itu ketika melaksanakan tugas itu seolah sekolah itu tidak ada pressure dan sebagainya, nyaman gitu ya. Sehingga kalau udah pertahanan kenyamanan, kekeluargaan dan sebagainya, itu muncullah inovasi untuk pengembangan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Pak. Di sini dari semua hal yang telah disampaikan Bapak ya, saya simpulkan jadi Bapak itu mengalami dilema etika, kemudian menggunakan prinsipnya itu peraturan dengan rasa peduli terhadap guru yang ada. Kemudian uji publik pun fakta-fakta yang Bapak kumpulkan, kemudian uji publik pun ada dengan menyampaikan pada guru-guru yang lain. Betul, ya, betul, ketika betul. ada varian komunikasikan, ya ada uji kemudian keputusan diambil. Dan apakah Bapak melihat kembali tidak ketika keputusan diambil, melihat kembali keputusan tersebut apakah ini bermanfaat untuk saat ini atau untuk jangka panjangnya sebagaimana? Jelas itu ya, itu dengan adanya polisi dan kalau bahasanya bisa tidak berjalan, mencari solusi yang lain. Dan itu juga saya mengambil keputusan berdasarkan dengan tim gitu ya, kita kasih minta pendapat kepada orang kolaborasi dengan wakil profesor yang bagaimana dan solusi dan sebagainya itulah sudah sepakat semuanya itu seperti itu. Baik Bapak, ternyata setelah saya pahami ya, Bapak itu sebenarnya sudah menjalankan langkah-langkah yang luar biasa dari awal sampai akhir sampai adanya sebuah keputusan. Bahkan sebelum Bapak membuat sebuah keputusan itu Bapak itu sudah mengumpulkan data-data dari beberapa pihak ya. Kemudian ada uji publiknya juga, ada uji kelegalannya juga, kelegalan dari pihak aturan, kelegalan dari pihak yang sakit, ya. Kemudian bahkan uji publik ke rekan-rekan juga ada, dan keputusannya alhamdulillah bermanfaat untuk kedua pihak, baik sekolah, guru maupun rekan-rekan dan juga siswa ya. Baik Bapak, mudah-mudahan guru-guru di sini semuanya pada sehat. Amin, juga sehat, amin, ya, siswanya juga sehat sehingga saat mereka menjalankan tugas juga bisa dengan luar biasa, dan tentunya tidak akan ada lagi masalah-masalah. Insya Allah, mudah-mudahan dan yang sakitnya juga bisa sembuh. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga bermanfaat buat saya dan semoga Bapak bisa tetap survive di SMP Negeri 1. Amin, terima kasih ya. Maka,
Thank